dari buku ini aku jadi pengen bikin toko buku Bang Rane. Oh gitu. Iya. Ini judul pertamanya Keindahan Teluk Ambon tuh memang luar biasa ya. Dan itu digambarkan di bab pertamanya. Buku kedua tadi itu ya? Iya. Getaran tuh yang bocah kena setrum terus jadi super genius. Itu Getaran, kayak fiksi ilmiah di tahun 70-an Bang Rane. Ngeri. Teman-teman, kita ketemu lagi di Terdampar, salah satu segmen dari podcast Kepo Buku, di mana kami akan mengundang tamu-tamu yang akan bicara soal bukunya. Dengan konsep, kami mengajak mereka untuk menghayal. Seandainya mereka terjebak di sebuah pulau, dan ternyata mereka cuma bisa menyelamatkan 3 buah buku dan 1 buah lagu buat bonus, apa saja itu? Sebelum mulai, ada seorang teman pendengar baik yang komentar, lah kok ini jadi mirip Desert Island Disc ya mas? Memang, karena idenya adalah kita meniru konsep Desert Island Disc, sebuah acara di BBC Radio 4. Bedanya kalau Desert Island Disc itu mengajak pendengarnya, tamu-tamunya untuk cerita seandainya mereka terjebak di sebuah pulau dengan 8 buah lagu. Kalau buat kita pindahkan jadi 8 kebanyakan 3 buah buku. Oke. Siapa tamu kita kali ini setelah sekian lama vakum nih, Kepo Buku dan juga Terdampar? Tamunya saya seret dari sebuah pulau. Dari sebuah pulau di Indonesia Timur. Kemudian kita damparkan dia di Jakarta dan sekarang akan kita damparkan di pulau terpencil Kepo Buku. Dan orang ini adalah orang yang sudah akrab dengan teman-teman di Kepo Buku dan langsung bisa nebak ya, pastinya ya. Steven Sitongan. Fen, apa kabar Fen? Halo semuanya, baik. Nih, yang penasaran kayak apa tampangnya Steven nih, kayak begini nih. Fen, Yep. yang bilang lu tuh orangnya malu-malu, katanya Fen apa malu ya Fen? Malu-maluin kali. Lagi ngapain di Jakarta Fen? Selamat datang dulu di Terima Kepo kasih. Buku. Senang banget bisa main di studionya. Studinya Kepo Buku. Studionya Kepo Buku. Kepo Buku. Yeah. Gitu. Jadi Kepo Buku itu memang pencar-pencar. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, gue mau dong ketemu dengan 3-3-nya. Gini, lu pertama ke Jakarta, abis itu ke Singapura, abis ke Singapura ke Ambon. Baru bisa ketemu 3-3-nya. Dan seneng banget karena Steven ada di sini dan mudah-mudahan ada suatu waktu nanti di mana kita bisa siaran bertiga atau rekaman bertiga di studio ini juga gitu loh. Karena jarang-jarang, ini peristiwa langka banget. Jadi langsung begitu tahu Steven di Jakarta, langsung kita ajak ke studio. Dan dia akan jadi tamu berikutnya karena Toto sudah pernah jadi tamu untuk Terdampar sebelumnya, Ivan ya. Iya. Gimana kesannya melihat episode Terdampar bersama Herr Toto Eko? Oh itu episode yang langsung aku tonton waktu itu. Langsung ditonton ya? Iya. Oke, sebelum mulai, apa kabarnya toko buku Ksatria Buku sekarang? Alhamdulillah lancar. Ada beberapa orang yang jadi pelanggan setia. Itu gitu? aku senang sekali. Gitu? Iya. Di Ambon? Di Ambon. Ah keren. Cakep-cakep nggak? Oke, terus apa aja sih yang dijual di Ksatria Buku bedanya dengan toko-toko buku besar? Karena gue tahu kan Gramedia ada di Ambon kan? Ada satu cabangnya. Yang membedakan kami dari Gramedia tuh buku-buku non mainstream yang dijual di situ. Non mainstream. Kasih contoh satu misalnya. Penerbit indie, misalnya penerbit partikular dari Denpasar. Yang terkenalnya ada Margin Kiri. Di Jakarta nggak nyobain ke toko-toko buku indie yang lain? Ke mana? Pos Santa, Blux, Transit. Ke Blux sudah? Udah kemarin. Udah ke Blux. Ketemu Hikmat nggak? Nggak sempat. Oke. Kita langsung aja deh kalau begitu. Buat teman-teman yang dengar ini dan kesempatan ke Ambon atau memang tinggal di Ambon, coba cari di Jalan Aipati kan? Iya betul. Di Jalan Aipati itu di situ. Konsepnya menarik loh karena gabung sama toko apa ya istilahnya ya, toko serba ada gitu ya. Iya, toko kelontong alat rumah tangga. Alat rumah tangga. Toko bukunya gabung di situ. Iya, di depan pintu. Oh keren. Kalau nggak salah udah pernah diulas sama Mbak siapa ya? Mbak Windy dari Pacar Merah. Oke, jadi silakan main kalau sempat ke Ambon. Dan sekarang udah tahu ya konsepnya, Terdampar ya. Jadi kita akan mulai dengan buku yang pertama teman-teman. Apa kira-kira buku pilihan seorang Steven yang punya bisnis jualan buku? Dari sekian banyak dia cuma harus milih 3. Apakah bisa? Kita lihat. Buku yang pertama apa, Van?
Buku pertama tuh aku udah siapin dari kemarin malam, Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda. Yang bikin ini jadi yang pertama tuh aku mau cerita kalau dari buku ini aku jadi pengen bikin toko buku Bang Rane. Oh gitu. Iya, Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda ini terbitannya Mojok ya? margin kiri. Margin kiri, sorry. Ernst Gombrich, kayaknya kita pernah obrolin sedikit ya? Iya, pernah. Di salah satu episode ya? Betul. Oke. Kenapa, sebelum cerita soal bukunya, kenapa buku ini yang memicu lo untuk tiba-tiba pengen punya toko buku? Karena ketika baca buku ini kayak wow, ini ringan tapi juga membahas sejarah gitu. Dan aku ketika terdampar gitu aku pengen kayak nggak terlalu kasihan ya. Selalu ingat kayaknya sendiri nih kalau terdampar ya. Tapi kalau baca sejarah tetap ingin mengingat peradaban ya? mengingat peradaban dan mungkin akan tetap terhibur ya. Tetap akan, oke. Iya. Oke. Ceritain deh masalah buku Sejarah Dunia untuk Membaca ini. Pengarangnya adalah Ernst H. Gombrich kalau saya nggak salah baca ya. Yep. Tentang apa sih buku ini? Tentang apa sih buku ini? Buku ini tuh seperti judulnya itu kayak pengantar sejarah yang ringan. Oke. Bercerita tentang bagaimana sih peradaban dunia itu terbangun, bagaimana sejarah itu bisa diceritakan dengan ringan, seperti layaknya seorang kakek. Terus ini kalau gue lihat di belakangnya ya, ini ada beberapa pujian-pujian lah, komentar-komentar, salah satunya dari New York Times yang bilang ini buku luar biasa, yang ditulis dengan gaya obrolan yang akrab tanpa susah payah menjelaskan soal rumit seperti sistem moneter Eropa abad pertengahan dan ide-ide pencerahan gitu ya, emang gitu ya? Iya, dan teman-teman harus baca buku ini, dan karena buku inilah aku pengen kayak buku ini ada di Ambon dan bisa dinikmati oleh pembaca-pembaca di Ambon. Dan mulai dari situlah kayak oh ya udah, aku tahu toko buku yang aku akan buka. Ini judul pertamanya yang aku milikin, yang di stok. Ada dijual juga sekarang di Satria Buku? Ada juga. Wih, keren. Oke. Cerita lagi dong. Apa sih? Kenapa di situ disebutnya Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda gitu? Karena memang gayanya yang lebih gaul dalam tanda kutip atau gimana? Gayanya yang lebih ringan, gayanya yang lebih bersahabat untuk menceritakan kayak bagaimana sih kehidupan tuh terbangun, bagaimana peradaban bisa muncul. Dan aku kira kayak pembaca dewasa, pembaca muda tuh tetap akan tertarik, tetap akan terpikat dengan isinya. Lu kan banyak baca buku sejarah ya? Iya, baru mau mulai juga. Ini salah satu yang memicunya ya Bang Rane. Oke. Dibandingkan dengan buku-buku yang bertemakan sejarah lainnya, apa sih kelebihannya dari bukunya Pak Gombrich ini? Dia kan lebih secara universal ya, bukan cuma Indonesia, bukan cuma Asia, tapi keseluruhan gitu. Kita bisa secara outlook garis besarnya, dan aku kira ini adalah sebuah buku untuk jump in di dunia sejarah. Ini buku bagus untuk memulai bagaimana sih buku sejarah itu, bagaimana memupuk ketertarikan kita untuk subjek history. Lu kenapa sih suka banget sejarah? Kalau gua boleh ingat-ingat ya, mungkin setahun terakhir lu tuh kalau ketika ditanya, Van lagi baca buku apa, pasti buku sejarahnya banyak. Kenapa sih tertarik sama sejarah? Buku sejarah tuh kayak apa ya? Kayak pengingat aja gitu Bang Rani. Dan kayak aku tuh pengen tahu bagaimana sih sejarah negara kita berasal, bagaimana situasi kita di zaman lampau gitu. Itu kayak enriching my mind. Sejarah itu kayak ada aja hal baru yang bisa kita pelajari dan amatin dari masa lampau gitu. Misalnya nanti di buku kedua tentang bagaimana. Buku kedua buku sejarah juga? Buku sejarah juga. Bagaimana kayak pelajaran-pelajaran apa yang bisa digali dan insight-insight apa yang bisa kita ambil maknanya untuk masa kini dan masa depan. Oke. Van, satu hal yang kadang mengganjal gue ketika baca buku sejarah adalah interpretasi orang. Iya, itu sebenarnya. Karena kan ada adagium yang bilang sejarah itu adalah milik yang menang. Yang menang itu
berhak menafsirkan sejarah. Padahal sejarah kan banyak penafsirannya. Iya, itu jadi kayak pertimbangan sendiri juga ya. Kita cari dulu siapa nih yang penulisnya, bagaimana reputasi, ataupun mungkin ada penghargaan yang dimenangi sama buku ini. Itu kan jadi jaminan kayak, oh buku ini bakalan apa ya, berisi, Oke. bakalan nggak timpang, ataupun seperti yang kata Bang Rane bilang, kalau ditulis oleh yang menang gitu. Soalnya aku juga pernah membeli buku yang kayak buku putih, semacam buku putih gitu-gitu. Aku mau baca juga sih, tapi belum sempat. Gue beruntung karena gue punya guru sejarah yang kritis. Kalau zaman lo dulu sekolah sejarah, menurut lo gimana? Sejarahnya masih agak kering ya. Cuman satu arah, dan di SMA misalnya kayak cuman pemaparan di kelas doang gitu-gitu. Yang ditanya perang di Ponorogo 1825 sampai 1830 gitu ya. Iya. Perang di Ponorogo cuma 5 menit. Yang kayak gitu ya. Sama hafalan kayak ibu kota kerajaan gitu-gitu yang aduh bosanin banget ya. Betul. Sejak kapan lo mulai menemukan bahwa sejarah itu mengasihkan? Sejak buku ini atau gimana? Memang seperti yang aku temukan tuh kayak 2-3 tahun terakhir memang dari buku ini dan buku-buku populer lain yang kayaknya bikin makin hari makin tertarik gitu dari satu subjek ke subjek yang lain. Oke. Di luar buku yang kedua yang kita obrolin yang tentang sejarah, lo bisa rekomendasi buku sejarah apa lagi yang menarik? Ada buku baru Bang Rane. Apa tuh? Kuasa Ramalan. Kuasa Ramalan. Nih gue senengnya Peter kalau Carey. Ngobrol sama Stephen tuh banyak buku. Oh, Peter Carey, Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro ya? Yep. Oke, itu menarik ya? Menarik, 3 jilid. Dan ada tambahan baru pastinya, edisi revisi. Apa yang menarik dari Kuasa Ramalan nih? Ya ini masterpiece-nya Prof. Peter ya. Dan kayaknya Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa tuh, apalagi tahun ini tahun yang ke-200 memperingati 200 tahun Perang Jawa. Aku kira ini sebuah subjek yang menarik. Oke. Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785 sampai 1855. Itu buku yang barusan direkomendasikan. Sementara buku yang dipilih Stephen untuk dibawa ke pulau itu adalah Sejarah Dunia untuk pembaca muda. Ernst Gombrich penulisnya. Silakan dicari dan kita akan segera menuju ke buku yang kedua. Buku sejarah lagi. Jadi adik-adik tetap kita akan belajar sejarah bersama Kak Stephen. Teman-teman, kita ketemu lagi di segmen terdampar dari Kepo Buku dengan tamu spesial Stephen Sitongan. Fen, Sitongan itu nama orang mana sih, Fen? Itu Karena gue ingat Mbak Lela pernah bilang Stephen Sihotang. Iya. Misalkannya lu Batak. Sitongan tuh nama marga atau apa? Nama marga, tapi dari Makassar Bang Rane. Oh, kok orang Makassar rupanya? Iya. Cara lu menjawab aja udah iya gitu, udah Makassar banget. Orang tua masih bisa bahasa Makassar? Masih bisa. Oke. Lu lahir di Ambon? Lahir di Ambon, lahir gede di sana. Kuliah di Jogja kan? Kuliah di Jogja, iya. Terus balik lagi ke Ambon? Balik lagi ke Ambon Nggak setelah pengen mengembara gitu ke Jakarta atau kemana? Belum tergoda gitu. Belum tergoda. Soalnya langsung ditarik pulang. Untuk menjalankan bisnis keluarga. Iya, itu tepatnya. Dan membuka juga toko buku Satria Buku ya. Yep. Ada cita-cita nggak untuk diperbesar lagi? Ngalahin Gramedia kali. Mimpi boleh dong. Iya, mimpi juga boleh. Tapi mimpi yang paling dekatnya mungkin menerbitkan buku kali ya. Yes. Penerbitan. Gimana kalau kita bikin buku? Seru tuh. Iya. Apa sih yang membuat lu cinta banget sama dunia buku? Kayaknya kalau ngobrol buku sama lu tuh, gue kayak ngobrol sama perpustakaan gitu loh. Karena lu tahu banyak tentang buku. Sampai secara bercanda, Toto sempat bilang nomor ISBN buku aja lu hafal. Nah itu kayak apa ya? Itu terlalu berlebihan kayaknya. Tapi aku kayak, aduh, kalau misalnya ditanyain ISBN langsung bisa jawab tuh kayaknya AI kayaknya. Tapi aku ya namanya juga Toto lebay. Tapi aku harus shout out untuk blogger buku Indonesia Bang Rane. BBI. Iya. Itu di tahun 2013 waktu aku
sibuk-sibuk skripsian, itu masih sempat untuk daftar itu, dan mulai dari situlah kayak kecintaan akan buku tuh kayak hadir gitu. Oh, oke. Lalu Dari situ ya? iya, lalu setelah di 2013, 2014 tuh aku sempat ini kursus untuk jadi penyiar Bang Rane di Suaragama. Serius? Di Serius, Jogja? di Jogja. Oke, terus. Nah, kenapa bisa sampai kayak mau jadi podcaster ataupun yang bicarain buku, ngerumpi buku ceritanya. Ya itu dari situ kayak aku pikir kayaknya meskipun dengan personality yang kayak gini, tapi kayaknya kalau cuap-cuap di radio tuh kayaknya asik ya. Seru Soalnya gitu ya? bokap juga dari dulu kayak ini senang muter radio sebelum tidurnya, dengerin radio juga di Ambon, di mana-mana, di Jogja juga. Lalu kayaknya waktu setelah pulang pengen kayaknya bikin acara buku di radio lokal asik ya, tapi setelah lihat kayak untuk booking satu slot tuh jutaan, ya udah kedar duluan, dan kayaknya dipendam dulu deh ngerumpi buku di radio ataupun di mana gitu. Katakanlah misalnya ada teman-teman radio di Ambon, katakan di RRI misalnya, di RRI Ambon mau ngajak kerjasama boleh dong. Iya, tapi sekarang waktunya udah agak mepet ya. Udah Iya. ini udah sibuk dengan kegiatannya. Iya. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga mimpi. Iya. Oke, kita buku yang kedua. Buku kedua di Gue siap-siap nyatet, Fed. Pulau. Hah? Di Pulau Kepo Buku. Aku akan membawa buku yang berikut. Judulnya Revolusi Indonesia and the Birth of the Modern World. David Van Reybrouck. Iya. Revolusi Indonesia and the Birth of the Modern World. Ini dijualnya di Amazon, di Peri Plus loh. Di Peri Plus. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi belum ada dalam bahasa Indonesia. Iya, belum ada. KPG gimana nih KPG? Halo KPG. Nih ada lagi buku nih. Peter Carey udah Gramedia ya? Iya, KPG juga. KPG juga ya. Berarti ini bukunya Pak Van Reybrouck nih perlu diterjemahkan. Iya. Tapi kenapa buku ini? Apa yang menarik dari buku ini? Ceritain dong. Ini buku yang cukup tebal. Para pembaca, para pendengar mungkin akan kedar duluan mungkin. Tapi aku akan pastikan kalau dari halaman pertama tuh kita udah kehook, udah masuk ke buku itu. Karena dia udah bisa mengikat hati kita gitu loh. Ini buku yang merangkum banyak sekali wawancara, banyak sekali materi yang mungkin nggak kita tahu gitu. Tapi benar-benar ngebahas dari gimana sih Indonesia dari perjalanan ke perjalanannya gitu. Iya. Dan wow, harganya 880.000. Serius, harganya segitu? Tahun lalu masih 500-an. Ini di Tokopedia 880. Oke. Harga bisa kita atur lah nanti lah ya. Iya, Siapa tahu bisa di diskon sama Satria Buku gitu. Alah. Gimana? Lanjut, sorry. Ini bukunya, narasinya tuh asik banget. Bagaimana kayak sejarah tuh diceritakan per perjalanan Indonesia per tahun, per 10 tahun kalau nggak salah. Per 10 tahun, oke. Per 10 tahun. Dan di bab awal tuh kita diajak untuk gimana sih relevansi, gimana sih pentingnya Indonesia dari awal sampai dia dijajah sama Belanda. Bagaimana rempah-rempah itu waktu itu jadi kayak emas ya di pasar Eropa, terus turun lagi karena lebih dipakai kayak gula gitu, pergeseran menu di Eropa. Dan bagaimana struggle dari masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia dijadikan beberapa kelas sama pihak Belanda, dan itu yang menjadi sebuah roda yang akhirnya bisa berputar gitu. Belandanya di atas, kemudian Indonesia berusaha untuk merebut menjadi pemimpin, menjadi yang menguasai Nusantara Indonesia, dan akhirnya sampai bagaimana perjuangan-perjuangan di bawah, bagaimana orang-orang kecil itu yang mengalami perang, mengalami situasi itu diwawancara, direkam perjalanannya di buku ini. Menarik. Satu pertanyaan lagi sebelum kita pindah ke buku berikutnya.
lu tuh baca buku sejarah dan kebanyakan sejarah-sejarah itu adalah di era-era jangankan lu, mungkin bokap lu atau kakek lu belum ada kali Van ya. Iya. Gitu loh. Bagaimana lu bisa membuatnya relevan dengan diri lu sendiri sekarang? Atau justru kebalikannya atau gimana? Ya, ini sebagai apa ya? Sebagai sebuah pengingat bagaimana gue bisa berada gitu dari bangsa apa sih yang aku pijaki saat ini. Jadi itu benar-benar kayak sebuah pelajaran juga untuk mengerti dari mana asal Asal gitu. muasal ya. Iya. Jangan lupakan Iya. asal muasalmu. Yalah. Oke. Buku ketiga jangan-jangan buku sejarah juga nih. Akan lebih ringan. Sejarah juga. Oh enggak, tapi Oh bukan. Oke. Karena teman-teman kalau lihat ke belakang setahun terakhir deh, coba lihat pilihan bukunya Steven tuh berat menurut gue ya. Tapi ternyata Steven bisa menceritakannya dengan menarik dan bisa membuatnya relevan dengan dirinya dia sendiri gitu kan ya. Oke. Seru Van, seru. Kita akan kembali dengan buku ketiga dan jangan lupa kita mau lihat sisi enteng, sisi ringan, sisi santainya dari Steven dengan ngobrolin soal pilihan lagunya. Nah, pilihan lagu ini menarik. Kenapa di Kepo Buku harus ada satu pilihan lagu? Karena satu, ini bentuk penghargaan saya dan kami di Kepo Buku terhadap acara yang kami tiru di BBC Radio 4 yaitu Desert Island Disc yang mengajak orang untuk menceritakan tentang dirinya lewat 8 pilihan lagu. Kita pilihkan satu aja sebagai tribute lah kepada Desert Island Disc. Yang kedua, banyak tamu-tamu kita di Terdampar ini yang cenderung bukunya berat-berat. Analisanya mendalam, ceritanya itu serius. Ada banyak episode-episode seperti itu. Dan ternyata lewat lagu kita bisa melihat sisi lainnya. Sisi personalnya, sisi lembutnya. Nggak tahu nanti akan berhasil apa enggak. Tapi kita akan lanjut ke buku yang ketiga sebentar lagi. Teman-teman, kita ketemu lagi di Kepo Buku, masih bersama gue, dari tadi nggak kenalan, nama gue Rane Hafid, bersama Steven Sitongan, salah satu host Kepo Buku, dan juga satu host Kepo Bukunya lagi, yaitu Her Toto Eko. Sayang Toto tidak ada di sini, tapi nanti kita akan coba datangkan dia dari Singapura ya. Kepo Buku banyak duitnya, tenang aja, ngongkosin Toto mah kelas bisnis, kelas 1 mah gampang. Ntar kita terbangin langsung ke sini, dan mudah-mudahan kita bisa kumpul bertiga di sini ngobrol ya. Oke, kembali ke Steven Sitongan. Iya. Sebelum buku ketiga, Van, tinggal di Ambon tuh kayak apa sih, Van? Ya seperti yang aku alamin dan aku rasakan tuh kayak tinggal di pulau kecil tuh, ketemu gunung, ketemu laut itu dalam waktu yang dekatan tuh sebuah kebahagiaan kecil yang seru ya tiap harinya gitu ya. Keindahan Teluk Ambon tuh memang luar biasa ya, dan itu digambarkan di bab pertamanya David Van Rijbroek di bab pertamanya. Buku kedua tadi itu ya? Iya. Oh, dia gambarkan keindahan. Dia gambarkan Ambon. Karena bagaimanapun ketika kita lihat Teluk Ambon itu dari JMP, Jembatan itu Merah Putih ya? Ya, itu kita bisa lihat bagaimana membayangkan ratusan tahun lalu itu armada-armada Belanda masuk ke Teluk Ambon. Ke Teluk Ambon. Dan di sekitaran situ juga, di sekitaran Pantai Mardika kan ada sebuah benteng. Nah, di situ dulu pengapul rempah-rempahnya di situ. Ditaruh di situ. Iya ya, karena Ambon dan sekitarnya itu dulu daerah pusat perdagangan rempah ya. Iya, VOC ya. Wow. Apa sih hiburan di Ambon? Ada bioskop nggak? Ada bioskop. Gua orang kota, jadi yang pertama gue tanya, ada bioskop nggak? Ada. Ada mall. Ada mall, ada 1 toko buku. Toko buku ada. Berapa? Sekitar 3. Oh, 3 ya? Iya. Termasuk Satria Buku? Iya. Oh, gede-gede semua. Ada yang gede sama Gramedia ya. Namanya Dian Pertiwi, toko Dian Pertiwi. Dian Pertiwi. Iya. Dian Pertiwi, Gramedia. Iya. Sama Satria Buku. Satria Buku. Iya. Gramedia sekarang banyak ini loh, kayak bikin kayak semacam franchise gitu deh. Udah dengar belum? Udah pernah dengar tapi belum tahu juga. Nggak tertarik? Nggak tertarik. Karena lu tetap mau dengan konsep yang berbeda ya? Iya, yang lebih bebas. Oke. Bisa lihat di media sosial nggak sih koleksi-koleksi bukunya Satria Buku ini? Langsung main aja ke Instagram Satria Buku, KS Satria Buku _Ambon. Satria Buku, dan ntar kita tulis deh di buat teman-teman yang mau main ya.
Keren. Welcome. Gue ngebayangin deh sore-sore gitu ya sambil apa sih minuman khas Ambon gitu ya, atau makanan-makanan cemilan-cemilan khas Ambon gitu sambil baca buku, Iya. ngeliat suasana di Teluk Ambon. Rumah lu deket Teluk Ambon nggak? Agak jauh, setengah jam. Oh, setengah jam. Oke. Hah, nggak ada habisnya mah ngomongin Ambon. Gue harus Yap, ke sana suatu saat nanti bersama Toto. Tapi kita akan masuk ke buku ketiga. buku ketiga. Oke. Buku ketiganya biar udah berat-berat, kita harus yang senang-senang, harus yang agak ringan dikit. Lu mengaku ya buku sejarah tuh berat ya? Iya, agak berat memang. Oke. Biar nggak stres juga di Oke. pulau Oke. terdamparnya, kita baca dulu seri klasik semasa kecil. Apa tuh, Van? Ini buku-buku karangan dari Eyang Joko Lolono. Gue besar dengan Joko Lelono. Serius banget nih. Gue besar dengan Joko Lelono. Pokoknya. Gue suka bahasanya karena memancing imajinasi gitu loh. Nah, secara spesifik buku-bukunya Eyang Joko Lelono ini apa yang lo mau bawa? Ini kebetulan baru 2 yang aku baca, ya salah satu lah ya. Yang pertama ada Pak Gangsir, Juru Ramal Istana. Oke. Yang kedua ada Getaran. Getaran tuh yang bocah kena setrum terus jadi super genius. Oh ya, gue malah belum baca itu. Itu Getaran kayak fiksi ilmiah di tahun 70-an Bang Rani. Ngeri. Tahun 70-an dia udah ngomongin kayak gitu ya? Iya. Ketemu alien. Ini perkenalan pertama lu dengan Joko Lelono atau bukan? Exactly, iya. Oh. Yang pertama yang ini Petualangan Antariksa. Petualangan Antariksa, itu Iya. keren, itu keren. Tapi ketika kemarin lihat launching bukunya di Solo, di Gramedia Slamet Riyadi, dan kayaknya ini buku yang jangan sampai kelewatan ya. Aku akhirnya membaca pertama Pak Gangsir, Juru Ramal Istana itu. Yang kedua akhirnya coba yang jadi kayak salah satu pionirnya fiksi ilmiah Indonesia mungkin ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Getaran. Getaran tadi. Ya. Ceritain dong yang Getaran deh. Gue belum baca bener. Atau gue udah lupa kali ya. Joko Lelono yang paling terkenal buat gue itu ya yang Pak Gangsir. Oh, oke. Serial Astrid, ya. Getaran dong, ceritain dong. Oke. Yang Getaran. Gak usah spoiler. Iya. Apa premisnya aja? Premisnya seorang anak kecil jadi jenius, ketemu alien. Dia jadi jeniusnya karena kesetrum. Kesetrumnya gimana ceritanya? Oh, itu di sebuah kondisi. Jadi anak Indonesia jenius. Jadi mirip apa ya? Premis serial superhero lainnya ya? Iya mungkin ya, kan? karena Digigit laba-laba jadi Spider-Man gitu kan? Kesetrum jadi jenius. Ya bisa jadi loh Joko Lelono itu adalah salah satu pendahulu atau pionir dari buku-buku science fiction atau cerita-cerita science fiction ya. Iya. Tapi ini untuk pembaca anak. Dan untuk orang dewasa pun aku kira kayak tetap mengasihkan ya. Karena mengajak berimajinasi dan bisa jadi bacaan yang beda gitu. Ini ketemu sama alien gitu loh. Di tahun 70. Tahun 70 dan akhirnya cara bisa dia menggambarkan alien di tahun 70-nya gimana kan? Udah kayak alien sekarang gak sih, Little Green Man gitu? Iya, rada-rada dikit ya. Udah mulai gitu ya? Iya. Tiba-tiba terbangun di pesawat luar angkasa. Keren. Dan ternyata Pak Joko Lelono ini juga banyak buku fiksi ilmiahnya. Jatuh ke Matahari tahun 76. Bintang Hitam tahun 81. Oh, ini Bintang Hitam gue inget. Tapi yang paling keren itu Penjelajah Antariksa, itu sampai ada 7 buku. Iya. Bencana di Planet Poas, Koci Penyelamat Antariksa, Kunin Bergolak. Itu kan perlu kemampuan daya khayal tersendiri kan. Apalagi di tahun itu kan belum banyak referensi tentang fiksi ilmiah. Betul. Apa yang menarik lo dari gaya tulisannya Pak Joko Lelono? Yang menarik tuh tetap lokal, tetap berasa Indonesianya, dan tetap berasa kayak nilai-nilai keluarganya tuh rapat gitu. Dan bagaimana itu digabungkan dengan fiksi ilmiah tuh itu cukup yang diakuin kalau ini
salah satu cerita anak klasik lah ya, yang baru aja diterbitkan kembali oleh penerbit KPG. Wow. Tapi satu hal juga aku mau bilang ke Bang Rani, kalau taunya terinspirasi juga dari komik Flash Garden. Oh, Pak Joko Lelono. Pak Joko Lelonanya. Paham gue. Oke. Sambungannya ada ya. Iya. Yang Flash Gordon ya. Ini Flash Gordon emang tahun 70-an sih. Oh, keren. Dan setelah itu banyak tokoh-tokoh science fiction atau superhero juga di Indonesia yang lahir gitu. Tapi rata-rata memang seperti ada juga yang laba-laba mirah, Spider-Man ternyata gitu kan, atau banyaklah, ada banyak tokoh-tokoh lainnya. Oke, terus dari buku yang satu lagi, oke deh, karena gue penggemar beratnya Joko Lelono, gue izinkan lu untuk membawa 2 buku itu. Oh, terima kasih. Kasih bonus. Yang pertama itu dong, cerita dong. Yang pertama Pak Gangsir ya. Pak Gangsir ya. Nah, ini menarik nih. Pak Gangsir tuh memang apa ya, kayak Mbak Setianingsih yang mengkurasi cerita-ceritanya itu untuk seri klasik semasa kecil ini, bilang kalau kamu pengen baca satu aja dari buku Pak Joko Lelono yang sekarang ini terbit kembali, aku akan merekomendasikan Pak Gangsir. Kenapa aku langsung berpikir kayak gitu? Kenapa ya? Ya udah, aku mencoba untuk beli, dan memang kayak ceritanya konyol tapi tetap bisa jadi sesuatu bacaan yang bermakna gitu, yang nggak cuma sekedar lewat gitu ya. Kasih premisnya dong Pak Gangsir. Pak Gangsir. Jadi seorang bapak-bapak dan anaknya yang malas bertemu dengan, dalam sebuah kebetulan ketemu dengan seorang raja di istana. Oke. Terus dari situ kehidupan berubah dan ceritanya bergulir dengan lucu banget. Oke. Cerita seri klasik semasa kecil itu diterbitkan ulangnya dengan sebutan itu ya, seri klasik semasa kecil. Pak Gangsir Juru Ramal Istana adalah salah satunya. Oke. Wow. Ada 6. Jadi mungkin harus dikoleksi semua dengan hardcover yang menarik. Halo penerbit KPG, luar biasa. Halo Mbak Christine, halo Mbak siapa lagi? Keren. Dan teman-teman di KPG, keren tuh. Oke, jadi buat teman-teman nih, gue sering banget dapat pertanyaan dari generasi gue atau di bawah gue yang udah punya anak, dan selalu bilang, apa ya buku cerita anak yang keren? Ya. Joko Lelono. Nggak ada lagi gitu. Oh, ini bentuk penghargaan gue kepada Pak Joko Lelono atau Eyang Joko Lelono. Sekarang udah dipanggil Eyang ya. Tapi sebenarnya banyak kok penulis buku anak yang bagus-bagus. Salah satu yang gue rekomendasikan adalah Mas Iwo Aptori. Mas Iwo ini adalah seorang penulis buku anak. Dia novelis, sangat produktif. Dan kenapa gue rekomendasikan? Karena dia sekilas mengingatkan gue sama Pak Joko Lelono. Dari cerita-cerita keseharian, petualangan ada unsur sejarahnya, kemudian settingnya itu bukan kehidupan anak-anak yang bermain, bukan setting anak yang main game, bukan setting anak-anak yang hidup di rumah-rumah mewah, anak orang kaya segala macam, tapi lebih kepada anak-anak yang ya bermain di luar, anak-anak kebanyakan gitu, sebagaimana layaknya anak-anak gitu seharusnya. Itu rekomendasi gue sih. Tapi kalau lo ada lagi nggak? Ada juga yang satu lagi, Nur Hadi. Oh yes, Mas Nur Hadi juga. Itu juga bisa jadi rekomendasi ya. Satu lagi, seri Nawila dari Mbak Reda. Itu jangan dilupakan. Dan itu mau jadi film ya? Mau diangkat ya? Serius ya? Jumbo ya. Dengan yang diangkat oleh produser Jumbo ya. Jadi kebayang kalau udah baca buku Nawilanya Mbak Reda Gaudiamo, terus udah nonton Jumbo, bayangkan, gue ngebayang itu kayak gimana ya, seru kali ya. Pengisi suaranya harus siapa ya? Pengisi suaranya Ariel lagi. Gue tuh pengen banget ya, karena tunggu, tokoh di Nawila itu kan ada bapak ibu sama anak ya. Ibunya harus Reda Gaudiamo. Harus. Ya Mbak Reda ya, ibunya harus Reda Gaudiamo pengisi suaranya, karena
Mbak Reda juga seorang yang sangat artikulatif dalam bercerita gitu Iya, ya. iya. Suaranya sangat keibuan. Dan karakter Mbak Reda di media sosial kan dikenal sebagai ibu kan. Yep. Iya kan? Dia selalu punya konten-konten yang hina itu, yang bercerita tentang anaknya segala macam. Mungkin untuk jadi anaknya Soka juga bisa Mbak Reda. Soka itu anaknya Mbak Reda yang lagi kuliah di Jepang. Wah keren nih, seru banget. Itu dia 3 bukunya Steven. Silakan dicari, silakan cek juga Ksatria Buku. Tapi kita akan akhiri dengan sesi terakhir, yaitu ngobrolin soal pilihan lagunya Steven. Gue penasaran nih, Oke. lagu cinta kah, atau lagu rock kah, atau lagu apa? Sebentar lagi ya, kita akan kembali lagi. Teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Kepo Buku. Kepo Buku kita dari 2018 ya, Pen? Iya, luar biasa. Gila ya. Iya. Walaupun bolong-bolong 2 tahun terakhir ini bolong-bolongnya banyak ya. Tapi kita tetap berusaha untuk bertahan, dan mudah-mudahan teman-teman bersabar ya. Iya. Oke. Ngomongin Kepo Buku dikit dulu deh. Iya. Ini kan konsepnya benar-benar podcast yang ngobrolin buku ala warung kopi gitu ya. Iya, random banget ya. Random, nggak serius-serius. Kadang-kadang lo masih ingat nggak kita pernah ada episode yang drama? Iya, drama. Main drama. Pak Toto jadi lurahnya gitu ya. Terus juga kita pernah punya episode di mana kami menantang mereka yang punya skripsi untuk sidang skripsi ala Kepo Buku. Jadi menceritakan tentang skripsinya. Ada yang menanggapi. Dan kalau sampai sekarang masih ada yang mau menanggapi, mau ceritain tentang skripsinya, Bapak kameramen juga boleh nih, tesisnya mau diceritain di Kepo Buku, boleh kita sidang. Lu lolos di Kepo Buku, lolos beneran di kampus. Ya, so tahu banget. Dan yang ikut skripsi itu sekarang jadi penggagas baca senyap di Indonesia. Luar biasa. Hesti. Hesti. Salah satu seorang pustakawan. Dia juga adalah duta baca Jakarta tahun lalu. Dan pokoknya aktivis perbukuan sekarang. Itu yang menanggapi dan rela disidang sama kita bertiga, sidang skripsi. Apalagi sih yang berkesan dari lu tentang Kepo Buku? Terlepas dari bolong-bolongnya. Iya. Itu kesempatan untuk ketemu para penulis ya. Dan ditodongin untuk minta wawancara sebentar. Itu dengan Kepo Buku tuh kayak sebuah jalan gitu ya. Betul. Terus apa lagi? Ya benar-benar seru ya bisa wawancara para penulis muda dan para penulis senior ataupun orang-orang di dalam perbukuan. Oke, kita punya waktu sekitar 11 menit lagi, kita ngobrolin penutup. Lagu, Van. Lagu. Lu boleh memilih satu lagu untuk lu bawa ke pulau terpencil itu. Lagu apa itu? Oke. Album. Lagu atau album dari penyanyi yang sama. Oh iya. Oke, silakan. Ini aku memang udah lagi senang-senangnya sama albumnya yang berjudul Ouch, Honey, yang dari UK. Oh, nama grupnya Honey, H-O-N-N-E, album barunya Ouch. Yep. H-O-N-N-E ini 2 orang ya? Iya, pop duo, dan album terbarunya itu Ouch. Yep. Oke, ceritain dong. Ini benar-benar kayak dari track pertama tuh kayak kita masuk dalam sebuah sirkus gitu. Tapi dalam sebuah sirkus yang roller coaster dan emosional dan seru aja untuk didengerin dalam satu album gitu. Musiknya kayak gimana sih? Musik upper beat atau slow atau gimana? Musiknya upbeat dan unik. Banyak banget suara-suara yang lucu yang dimasukin di situ. Ada juga yang slow gitu. Jadi kombinasi lagu-lagu easy listening dan pop mesin yang enak untuk didengerin kayak dalam keseharian gitu. Oke. Kayaknya kalau ke Dampar ke situ muter ini aja udah happy juga gitu. Iya, jangan yang slow gitu ya, malah jadi bete ya. Iya. Oke. Aku kemarin di Denpasar tuh kan ketemu dengan sebuah akun Instagram Rasi Buku. Nah, Rasi Buku, oke. Ya, Rasi Buku nih membuat vinyl book club, Bang Rani. Vinyl book club. Vinyl book club tuh apa? Jadi di Denpasar itu ada namanya Analog Listening Bar.
analog listening bar. Wih. Jadi di tempat itu kita bisa dengerin vinyl di tiap meja sambil kita mau makan, sambil mau cuman lihat vinyl, dengerin vinyl, terus sambil baca buku juga. Nah, Rasi buku ini menghadirkan pengalaman untuk kita bisa dengerin musik dan membaca buku di saat bersamaan di tempat itu. Pakai vinyl. Pakai vinyl. Gokil. Iya. Di Bali? Di Denpasar ya. Wah gila. Gila banget. Makin ide-ide orang tuh makin keren-keren aja ya. Iya, dan Ouch itu aku dengerin di situ juga. Pertama kali dengerin. Ouch ini keluar vinylnya juga? Keluar juga, dan akhirnya bisa berjodoh dengan vinylnya, didengerin di situ. Baik teman-teman, demikianlah sesi terdampar kita kali ini bersama salah satu co-host dari podcast Kepo Buku, namanya Steven Sitongan. Terima kasih udah nongol di Jakarta, terima kasih udah datang di studionya Kepo Buku. Acara ini kita rekam di tempat yang namanya Studio Suara by Pabrik Suara Rakyat. Jadi kalau teman-teman mau bikin podcast, mau rekaman, kontak aja. Coba ke pabriksuara.id. Di situ ada Studio Suara. Bisa nanya di situ kalau mau nyewa studio gimana, mau pakai fasilitas kita gimana, bahkan sampai full dengan produser, dengan dayang-dayangnya lengkap, semuanya juga bisa gitu ya, promosi dikit Van. Gitu, terima kasih ya kawan-kawan. Terima kasih Bang Rane. Terima kasih. Orang Ambon bilang terima kasih apa sih? Terima kasih dulu ya. Iya, terima kasih. Danke. Danke. Belanda dong. Iya, Jerman gitu. Oke. Thank you, Man. Ya, kita ketemu di lain kesempatan dan mudah-mudahan kita bisa gabung bareng Toto nanti di, nggak tahu deh kapan deh, kita lihat aja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman. Bye-bye.